Oke, jadi selamat sore. Saya ulang lagi, selamat sore kepada teman-teman yang udah hadir hari ini. Perkenalkan, saya Nurhan Mustafa Orman yang menjadi founder dari Pintar Saham. Kali ini kita bakal bedah emiten PT Avia, Avian Tbk, atau kodenya Avia gitu ya. Dan kali ini saya mengundang Pak Andreas Hadikrisno yang merupakan Head of Investor Relation dari PT Avia, Avian Tbk. Sebelumnya, selamat sore Pak Andreas. Selamat sore, Pak Ngurah. Oke, gimana kabar Pak? Kabar baik, Pak Ngurah. Oke, jadi kita langsung mulai ya Pak Andreas ya. Kira-kira Ya. bagaimana kinerja dari PT Avia Avian Tbk ini di sepanjang setengah tahun pertama di tahun 2023. Jadi waktu dan tempat saya persilakan Pak Andreas. Terima kasih banyak, Pak Ngurah, untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada PT Avia Avian Tbk untuk memberikan sedikit paparan informasi mengenai perusahaan dan kinerjanya, terutama di kuartal 2 di tahun 2023. Nama saya Andreas Timothy Hadikrisno, saya Head of Investor Relations dari PT Avia Avian. Saya dibantu oleh tim saya, Teresia, untuk memberikan informasi mengenai presentasi sore hari ini. Sekilas mengenai perusahaan Avia Avian berdiri tahun 1978, kami merupakan perusahaan cat yang terbesar yang berada di Indonesia, berpusat di Surabaya, dengan pabriknya berada di Sidoarjo dan di Serang. Dan saat ini kami sedang dalam proses untuk membangun pabrik ketiga kami di Cirebon. Kami melakukan IPO di tahun 2021, Desember 2021 kami melakukan listing di Bursa Efek pertama kali Pak, tanggal 8 Desember tahun 2021 ya. Kemudian kita akan sekilas membahas mengenai kinerja perusahaan di kuartal 2 di tahun 2023. Di kuartal 2 ini total revenue mencapai 1,7 triliun rupiah atau setara dengan 116 juta US dollar. Di kuartal ini kami juga mencatatkan gross margin dengan nilai 45%, EBITDA margin di 28,7%, dan net profit margin di 22,6%. Operasional kami didukung oleh lebih dari 8.000 pegawai, di mana pada akhir kuartal 2 2023 kami telah memiliki 151 titik distribusi tersebar di seluruh Nusantara di Indonesia, terdiri dari 114 titik distribusi yang dimiliki sendiri dan 37 titik distribusi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Nah, pusat distribusi ini kami memberikan layanan jasa yang sangat komprehensif dan sangat berdedikasi tinggi terhadap 56.000 toko bahan bangunan yang tersebar di 38 provinsi dan 99 kota di Indonesia. Secara total konsolidasi, penjualan kami di kuartal 2 tahun ini adalah flat, dikarenakan kami menghadapi perbandingan terhadap kuartal 2 di tahun lalu yang merupakan high base atau pencapaian yang sangat tinggi, dikarenakan di kuartal 2 tahun 2022 kami ada namanya last bite moment atau penjualan dengan harga lama di seluruh kategori dari produk architectural solutions atau boleh dibilang dengan cat dekoratif. Sedangkan di sisi trading goods atau barang dagangan memberikan kinerja penjualan yang lebih baik di kuartal 2 dibandingkan dengan kuartal 1, sehingga penjualan di barang dagangan mencapai penjualan lebih dari 2 digit di khususnya kategori pipa PVC. Kemudian dari gross margin secara konsolidasi adalah 45%, mengalami kenaikan 3,7% dibandingkan kuartal yang sama di tahun lalu. Kemudian EBITDA margin 28,7%, juga mengalami peningkatan 2,3% dibandingkan dengan kuartal 2 di tahun lalu. Kemudian dalam hal secara makro,
industri bahan bangunan di Indonesia mengalami berbagai tantangan di mana terjadinya kondisi yang masih melemah, walaupun adanya perubahan tren inflasi yang sudah mulai menurun. Namun, kenaikan harga dari bahan bangunan tersebut, terutama di furnishing atau biaya maintenance rutin dari rumah tangga itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi, khususnya dilihat dari grafik rising dari CPI di sebelah kanan. Kemudian adanya kenaikan dari UMR tidak sejalan atau tidak selaras dengan kenaikan inflasi dari bahan bangunan tersebut. Dan adanya tambahan-tambahan dari unemployment rate atau claims dari unemployment asuransi terhadap BPJS, kemudian adanya juga layoff atau PHK karyawan yang bertambah di semester 1 tahun ini. Kita dapat lihat juga dari berbagai segmen perusahaan yang TBK di Indonesia, contohnya di perusahaan FMCG, itu juga tercatat di kuartal 2 ini mengalami penurunan sebanyak 8% dan 12% dari total penjualan mereka terhadap tahun lalu. Kemudian perusahaan pabrik keramik juga salah satu yang sudah terbuka di bursa itu mengalami penurunan 8% khususnya di kuartal 2 tahun ini. Kemudian dengan adanya berbagai tantangan ekonomi yang ada di Indonesia, Avian Brands tetap berkomitmen untuk melanjutkan strategi penjualan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, berfokus pada produk inovasi, kemudian berbagai aktivitas dari sales and marketing untuk meningkatkan market share di cat dekoratif di Indonesia. Kemudian di halaman ini kami ingin menunjukkan bahwa kuartal 2 ini kami meluncurkan 2 jenis produk di kategori marine dan 1 produk di kategori cat dinding. Hal ini adalah kami lakukan untuk meningkatkan penjualan kami khususnya pada merek-merek yang telah kami miliki untuk memperkenalkan produk yang dapat memberikan jawaban kepada permintaan dari konsumen. Kami menambah 1 titik distribusi yang dimiliki sendiri dan 3 mini titik distribusi yang dimiliki sendiri juga di kuartal 2, sehingga pada akhir kuartal 2 tahun ini kami telah memiliki 114 titik distribusi yang dimiliki sendiri, 37 titik yang dimiliki oleh pihak ketiga, dan 13 mini titik distribusi. Kemudian, terhadap titik distribusi tersebut, kami memiliki 599 truk yang dimiliki oleh Avian Brands, dan kami mampu melakukan 10.000 pengiriman setiap harinya, sehingga untuk meningkatkan efisiensi pengiriman barang Avian Brands, kami memiliki sistem IT dan ERP untuk mengkontrol pengiriman-pengiriman produk kami secara efisien. Kemudian pada saat ini kami telah berhasil melakukan 95% pengiriman secara one day delivery service. Artinya, apabila konsumen memesan produk pada hari ini, kami jamin bahwa produk tersebut akan sampai di toko-toko bahan bangunan pada keesokan harinya, yang berjarak kurang lebih 50 km dari titik distribusi kami. Dan hal ini kami telah capai di level 95% seluruh pengiriman kami dengan one day delivery service. Kemudian selanjutnya, di halaman ke-9, kami memiliki total penjualan peningkatan 3,8% di semester pertama tahun ini. Kontribusi yang paling besar di kuartal 2 ini didukung oleh penjualan dari produk
cat dekoratif, dan di kuartal 2 didukung oleh penjualan trading goods atau barang dagangan. Nah, kemudian untuk penjualan yang sangat tinggi di tahun 2022 lalu di kuartal 2, hal ini didukung oleh adanya last buy moment atau penjualan dengan harga lama di segmen architectural solutions, sehingga menyebabkan adanya permintaan yang sangat tinggi di seluruh kategori dari produk cat dekoratif. Sedangkan di chart yang sebelah kiri, hal ini menunjukkan bahwa didukung dari data di mana kuartal 2 tahun 2022 tercatat penjualan kami mencapai 26% atau lebih tinggi dari rata-rata penjualan di kuartal 2 di tahun-tahun yang sebelumnya. Hal ini merupakan anomali karena adanya last buy moment tersebut. Di kuartal 2 kami berhasil di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun ini kami berhasil menambah 300 konsumen, dan kami berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan yang baik antara pihak distribusi kami dengan konsumen-konsumen kami, dengan kualitas jasa dan produk yang kami berikan pada konsumen kami untuk dapat meningkatkan tingkat loyalitas dari konsumen-konsumen. Kemudian di halaman ini kami ingin memberikan perbandingan antara penjualan kami secara geografi dibandingkan dengan tingkat GDP yang tersebar di 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Apabila dilihat pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, penjualan kami ketinggalan kurang lebih senilai 9% di Pulau Jawa dan 22% di Pulau Sumatera, khususnya di kota Jakarta dan sekitarnya, dan di Sumatera Utara. Sedangkan di Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, penjualan kami telah jauh lebih tinggi dari penyebaran GDP di pulau tersebut. Di halaman ini kami ingin memberikan gambaran penjualan kami dari segi segmen di pie chart sebelah kiri dan penjualan dari jenis konsumen di sebelah kanan. Di pie chart yang sebelah kiri, penjualan kami khususnya di bagian architectural solutions sebanyak 82,3% didominasi oleh kategori waterproofing, kemudian yang kedua adalah kategori wall atau cat dinding, dan kategori yang ketiga adalah wood and metal. Selanjutnya di kategori trading goods atau barang dagangan didominasi oleh penjualan dari pipa PVC. Kemudian di sisi kategori cat dinding, kami terus melanjutkan penjualan dengan produk andalan kami di kategori cat kelas menengah, yaitu dengan merek Avitex Gold. Penjualan ini telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan di 2 kuartal, khususnya di tahun ini, dan kami akan terus melanjutkan penjualan menggunakan Avitex Gold ini untuk mendapatkan pangsa pasar yang cukup signifikan di kategori harga menengah untuk cat dinding. Sedangkan yang sebelah kanan menunjukkan adanya peningkatan penjualan dari jenis modern trade retail yang biasanya sekitar 6%, kemudian di semester pertama tahun ini mencapai 7,4%. Sedangkan sisanya sekitar 92% adalah penjualan terhadap toko bahan bangunan retail yang konvensional. Di halaman ini kami ingin memperlihatkan bahwa gross profit margin secara konsolidasi mengalami peningkatan ke sebanyak 45%. Kemudian ini memberikan bukti bahwa kami berhasil meningkatkan 3,7% untuk gross profit margin dibandingkan kuartal yang sama di tahun lalu. Kemudian untuk EBITDA margin 28,7% di kuartal 2 mengalami peningkatan sebanyak 2,3% dibandingkan kuartal 2 yang sama di tahun lalu. Apabila dibandingkan dengan full year 2022, EBITDA margin kami mengalami peningkatan 3,8%.
Sedangkan net income margin di tahun ini adalah 22,6%. Apabila dibandingkan dengan kuartal 2 yang sama di tahun lalu adalah flat. Apabila dibandingkan dengan full year 2022, net income margin kami mengalami peningkatan sebanyak 1,7%. Adanya kenaikan-kenaikan dari GP margin dan EBITDA margin tersebut, ini didukung dari adanya penurunan harga bahan baku, sehingga mengakibatkan peningkatan GP margin dan EBITDA margin kami. Kemudian lanjut, di halaman 14, kategori Architectural Solutions atau cat dekoratif, penjualan kami mengalami sedikit penurunan sebanyak 2,2% di kuartal 2 dibandingkan dengan kuartal 2 tahun lalu. Hal ini didukung oleh perbandingan terhadap apa yang kita sebut tadi, yaitu last buy moment, di mana tahun lalu kuartal 2 kami melakukan last buy moment di bulan April dan di bulan Juni untuk seluruh kategori produk Architectural Solutions. Namun di first half untuk semester 1 tahun 2023, total penjualan kami mengalami peningkatan sebanyak 4,3%. Dari segi volume, sebagai yang dijelaskan sebelumnya, hal ini volume di kuartal 2 tahun ini mengalami penurunan diakibatkan hal yang sama, yaitu adanya last buy moment di kuartal 2 tahun lalu. Sehingga dapat dilihat kontribusi volume di kuartal 2 tahun lalu itu adalah 28%, melebihi dari ekspektasi yang kami prediksi di tahun lalu. Dan hal ini merupakan anomali juga. Dan kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan penjualan dari segi volume di tahun 2023 untuk mencapai target kinerja yang kami telah persiapkan, yaitu dengan meluncurkan berbagai produk baru dan produk-produk ekonomis untuk mendukung peningkatan volume kami. Kemudian lanjut ke halaman 16. Kami dari penjualan Architectural Solution setelah berhasil menambah 900 konsumen pada semester 1 di tahun ini. Jadi dengan menambah titik-titik distribusi yang baru, kami berharap kami dapat terus menambah jumlah-jumlah konsumen kami untuk meningkatkan penjualan dari toko-toko retail yang ada tersebar di Indonesia. Dari segi trading goods atau barang dagangan, total penjualan kami meningkat 5,6% di kuartal 2 apabila dibandingkan dengan tahun yang lalu, dan kami mengalami peningkatan 1,6% apabila dibandingkan dengan semester 1 tahun yang lalu. Di segmen barang dagangan, pipa PVC telah mencatatkan penjualan yang tertinggi dibandingkan dengan kategori lain di barang dagangan, yaitu furniture dan produk-produk pendukung untuk penjualan cat. Kemudian di halaman ini kami ingin menunjukkan bahwa di semester 1 tahun ini kami mencatat transaksi penjualan lebih dari 42.000 toko bahan bangunan di kategori barang dagangan, yaitu trading goods. Sehingga kami ingin menunjukkan adanya sinergi yang sangat tinggi antara bisnis Architectural Solutions atau cat dekoratif dengan penjualan trading goods atau barang dagangan. Di halaman ini kami ingin memberikan bahwa informasi gross profit margin untuk Architectural Solutions mengalami peningkatan secara signifikan di 51,4%, mengalami kenaikan kurang lebih 5,2% secara total value apabila dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun lalu. Namun sebaliknya dengan trading goods, segmen ini GP margin mengalami normalisasi di 17,9%. Secara biaya untuk sales and marketing mengalami peningkatan sedikit di semester 1 tahun ini sebagai akibat dari kami melanjutkan untuk meningkatkan kinerja dan untuk brand awareness atau pengenalan merek kami dan penambahan titik-titik distribusi di semester 1 tahun ini.
Kemudian adanya penurunan harga bahan baku menyebabkan eh, impact atau dampak secara langsung terhadap COGS apabila dibandingkan dari persentase total penjualan kami. Kemudian biaya below the line marketing atau BTL, kami mempertahankan kurang lebih 8% dari total penjualan, di mana 7% tersebut adalah dialokasikan untuk produk-produk yang telah kami miliki atau existing product, dan 1% dialokasikan untuk produk-produk yang baru kami luncurkan. Di sini kami ingin menunjukkan bahwa trade working capital kami berhasil dipertahankan kurang lebih 27% di kuartal 2 di tahun ini. Dan kami memiliki biaya CAPEX untuk low routine maintenance yang cukup rendah, yaitu hanya sekitar 2% dari total penjualan. Biaya CAPEX ini terdiri dari untuk peningkatan fasilitas pabrik, kemudian perbaikan untuk jaringan infrastruktur IT kami, kemudian penambahan truk dan kendaraan di titik-titik distribusi, dan penambahan mesin tinting yang untuk digunakan di toko-toko bahan bangunan. Karena kemampuan kami untuk menghasilkan tingkat uang kas yang tinggi, sehingga dengan low routine capex tersebut menghasilkan kami memiliki free cash flow yang sangat besar dan sangat kuat, sehingga kami memiliki kemampuan untuk berkomitmen dalam hal memberikan dividen, yaitu minimum 50% dari net profit perusahaan. Namun, dapat diingatkan bahwa perusahaan tidak lepas dalam usaha untuk mencari target-target akuisisi untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara inorganik. Dalam hal melakukan inorganic growth tersebut, kami sementara waktu meningkatkan pembagian dividen payout ratio kami, yaitu mencapai kurang lebih 90% dari net income. Dan hal ini merupakan bukan hal yang secara kontinu, namun ini merupakan sementara sampai kami mendapatkan target akuisisi tersebut. Di halaman ini kami ingin memperlihatkan bahwa adanya dinamis bisnis di Indonesia dengan inflasi yang tinggi, kemudian dengan daya beli yang lemah, namun kami masih dapat mempertahankan untuk on-time collection atau penagihan terhadap toko-toko konsumen kami dengan level yang cukup baik, hanya mengalami sedikit penurunan dari 90,4% menjadi 88,5%. Kemudian selanjutnya di halaman terakhir, kami ingin memberikan pedoman tolok ukur untuk kinerja kami di tahun 2023, yaitu secara nilai penjualan kami targetkan untuk peningkatan sebanyak 8-12%. Kemudian dari sisi volume akan mengalami peningkatan kurang lebih 2-6%. Nah, kami terus berinovasi untuk meningkatkan penjualan kami dengan meluncurkan produk-produk baru, kemudian produk-produk ekonomis untuk mendukung merek-merek yang kami telah miliki untuk menambah produk di segala kategori harga, dari harga ekonomis sampai premium. Dan kami juga terus melakukan improvement atau peningkatan dalam hal operasional dan ESG atau keberlanjutan dalam sustainability dari bisnis Avian Tbk tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya, Pak Ngurah. Kalau Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab, Pak. oke, baik. Thank you Pak Andreas, sudah sangat komprehensif dan holistik banget ya presentasinya dari A ke Z. Nah ini kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan. Ini udah ada langsung yang bertanya nih Pak. Jadi dari Bapak ya, sayangnya nggak ada namanya ya. Dari segi efektivitas yaitu di bagian GPM dan net profit margin sepertinya sangat menarik. Namun penjualan sepertinya masih banyak yang perlu ditingkatkan. Apa strategi penjualan dari tim Avian sehingga bisa sustain?
Apakah mungkin ada kendala pada persaingan harga dengan kompetitor sehingga penjualan belum maksimal? Atau bisa di-share tantangan penjualan saat ini? Ya, gimana tuh Pak? Pertanyaannya Pak. Jadi mulai dari pertama adalah strategi penjualan dari tim Avian agar bisa sustain. Kemudian apakah ada kendala pada persaingan harga dengan kompetitor saat ini? Seperti itu Pak Andreas, pertanyaan Terima pertama. kasih, Kang Murad. Kalau dalam Hmm. hal penjualan, memang kita dapat lihat 2 tahun terakhir ini harga bahan baku produksi cat itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, Pak. Sehingga menyebabkan kami harus menaikkan harga minimal 6 kali selama 2 tahun terakhir, di mana total 6 kali kenaikan tersebut itu telah memberikan kenaikan ASP price kami sebanyak 25%. Dan ini bukan hanya Avian yang melakukan penaikan harga, tapi sebagian besar dari pemain-pemain cat yang ada di Indonesia, terutama pemain besar, itu melakukan kenaikan harga, Pak. Dan hal ini kami telah lihat bahwa untuk semata-mata meningkatkan profit margin kami, untuk menjaga profit margin kami, sehingga tidak ada dari pemain-pemain besar yang melakukan cut down price atau membanting harga, semuanya mempertahankan untuk harganya tersebut naik, Pak. Nah, namun akibat kenaikan tersebut, kami di kuartal 3 tahun lalu itu mengalami pelemahan dalam hal penjualan, khususnya di kategori cat dekoratif, Pak. Sehingga volume kami mengalami penurunan sebanyak 25% apabila dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2021. Nah, hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan kepada manajemen dan perusahaan kami, sehingga kami sadar bahwa kami agak terlambat untuk mengantisipasi keadaan ini, dan kami di kuartal 4 tahun lalu mulai meluncurkan produk ekonomis untuk mendukung pelemahan penjualan di kategori cat dekoratif ini ya. Khususnya untuk segmen-segmen yang kami sangat kuat, yaitu di wood and metal. Itu kami luncurkan produk ekonomis kami pertama kali dengan merek Avian Celing, merupakan produk ekonomis dari merek Avian yang adalah merek nomor 1 kami di kategori wood and metal. Dan kami telah menjadi market leader di wood and metal. Nah, hal ini kami luncurkan Avian Celing di Desember tahun 2022 dan Avian Celing Zinc Chromat di Februari tahun ini. Sebagai respons, kami mendapatkan respon yang sangat baik dari pasar. Kami memang melihat berarti di pasar konsumen ini sangat masih sensitif terhadap harga, di mana kenaikan harga masih lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan gaji atau tingkat pendapatan dari konsumen. Adanya gap tersebut, adanya jeda tersebut memberikan pelemahan terhadap daya beli masyarakat terhadap produk cat. Karena cat ini merupakan produk sekunder, bukan produk premier, sehingga tidak memberikan keharusan atau suatu urgensi untuk konsumen harus melakukan cat ulang rumah mereka di tahun ini. Mereka bisa menunda kalau misalnya tidak ada budget, tidak ada dana lebih, ya mereka fokuskan untuk kebutuhan primer mereka. Sedangkan ini merupakan kebutuhan sekunder, Pak. Nah, kami sadar akan kondisi itu sehingga kami terus melanjutkan strategi kami untuk menambah produk-produk ekonomis di merek-merek yang kami sudah kuat. Jadi contohnya wood and metal kami sudah lakukan dengan menambah produk ekonomis, 2 produk ekonomis kami dari Avian, yaitu Avian Celing dan Avian Celing Zinc Chromat. Selanjutnya kami akan menambah produk ekonomis di kategori cat dinding, wall, dan di kategori waterproofing atau anti bocor. Nah, di kategori wall sudah diluncurkan produk ekonomis di Aries Bling, yaitu untuk mengisi kekosongan antara harga produk Aries, di mana produk paling ekonomis kami, dan antara produk Aries Gold. Jadi Aries Bling itu di antaranya, Pak, untuk mengisi kekosongan tersebut. Sehingga apabila konsumen merasa kemahalan untuk yang biasanya beli Aries Gold, kami bisa tawarkan dengan 20% harga lebih murah dengan produk Aries Bling. Nah, selanjutnya nanti akan sama.
antara Aries Gold dan Avitex, yaitu produk menengah kami akan meluncurkan lagi Avitex Bling namanya. Itu akan mengisi jeda antara Avitex dan Aries Gold. Nah, kami akan terus melanjutkan hal ini di kategori wall, dan nantinya di waterproofing juga sama dengan no drop. No drop itu saat ini cat anti bocor kami hanya ada 2 jenis, yaitu no drop dan no drop anti panas yang lebih premium. Sedangkan di bawah no drop itu tidak ada cat, hanya adanya no drop plaston, kemudian no drop bitumen. Itu merupakan produk seperti instant waterproofing semen dan no drop mortar. Nah, no drop cat untuk anti bocor belum ada yang lebih ekonomis, sehingga kami akan isi juga. Nah, ini merupakan salah satu bentuk strategi yang kami luncurkan untuk meningkatkan volume dari produk-produk merek yang sudah terkenal di segmennya ya Pak ya. Dan selain itu kami juga akan luncurkan produk-produk baru tambahan untuk jenis yang belum ada sebelumnya. Nah, nanti itu akan kami luncurkan di kuartal 3 dan kuartal 4. Dan di selain produk, kami juga memiliki strategi untuk mengembangkan titik distribusi kami. Kami berkomitmen setiap tahun untuk menambah 8 titik distribusi di daerah-daerah yang belum kami ada. Sehingga itu untuk memperkuat jaringan distribusi kami. Dan kami terus melakukan inovasi dalam hal jenis delivery terms, one day delivery service. Kami juga melakukan loyalty program kepada toko-toko besar, dan kami melakukan loyalty program juga kepada tukang-tukang cat. Kami harapkan dengan loyalty program ini kami dapat menambah loyalitas dari toko-toko besar terutama, dan dari tukang cat. Kenapa tukang cat? Karena tukang cat ini merupakan indirect customer-nya Avian, yang merupakan salah satu pihak yang menentukan merek apa sih yang akan dibeli. Jadi untuk menentukan merek itu ada dari secara langsung yang berhubungan dengan kami, yaitu pemilik toko bahan bangunan. Mereka yang menentukan mau beli merek Avian atau merek lain. Tapi secara tidak langsung, yaitu adalah pemilik rumah, tukang cat, dan konsultan desain interior apabila pemilik rumah ingin melakukan renovasi rumahnya. Jadi hal-hal seperti ini yang kami terus melakukan pendekatan, Pak, melakukan gathering atau perkumpulan pengenalan produk Avian kepada komunitas-komunitas kontraktor, kemudian gathering kepada toko-toko besar, kemudian juga melakukan training-training kepada tukang cat, sehingga mereka mulai berinteraksi dengan Avian Brands, Pak. Mungkin begitu, Pak. Oh, strategi satu lagi di luar repainting, di luar retail bisnis, yang merupakan adalah fokus kami akan melakukan fokus juga untuk mengembangkan divisi proyek kami. Karena dari total penjualan kami, 99% itu didominasi oleh penjualan retail bisnis, Pak, atau home renovation atau repainting. Jadi khususnya untuk pemilik rumah yang ingin merenovasi rumah. Nah, di luar itu 1% kami hanya alokasikan untuk proyek. Dan proyeknya itu juga bukan proyek big developer, bukan big property developer. Karena apa? Big property developer umumnya memberikan tekanan kepada profit margin supplier seperti cat dan term of payment yang sangat lama. Jadi kami coba menghindari untuk proyek-proyek yang jenisnya seperti big property developer, tapi kami fokus skala menengah, kemudian komersial, dan B2B, Pak. Ya, komersial itu contohnya seperti pengecatan perawatan untuk toko-toko convenience store seperti Alfamart, Indomart, kemudian F&B chain seperti Kentucky, McDonald, kemudian bank-bank yang memiliki cabang banyak tersebar di Indonesia, kemudian oil and gas, plantation, mining, yang memiliki fasilitas perumahan di area-area proyek mereka yang remote area gitu, Pak. Oke, Mungkin itu wah. Pak, Ya, gambarannya, thank you Pak. Pak. Ada detail banget udah ya tadi dijawab pertanyaannya ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari salah satu peserta. Awalnya DM, tapi saya langsung coba teruskan ke ini. Jadi kalau saya lihat salah satu growth driver dari beberapa grup Tancorp seperti Avia dan Cleo berasal dari distribusinya.
Nah, jadi kalau boleh tahu, kalau dari grup sendiri, apakah ada sinergi terkait antar unit bisnis dalam hal distribusi ataupun hal lainnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, below the line marketing tadi dipaparkan sebesar 8%. Nah, apakah mayoritas di TV atau di digital atau OOH? OOH itu kayak out of home advertising ya, Pak ya maksudnya di sini ya. Bagaimana channel mana yang paling efektif selama ini untuk Avia? Bagaimana perbandingan below the line dan above the line-nya saat ini, dan apakah beda pada saat daya beli lemah seperti saat ini? Oke, detail pertanyaannya juga ya Pak ya. Jadi untuk Mungkin bisa pertanyaan nomor satu, saya akan coba ya, jawab di mana silakan Pak. Avian Brands ini merupakan perusahaan keluarga, Pak. Jadi Avian Brands ini saat ini sudah pada titik 3 generasi, di mana generasi kedua itu Pak Sutikno Tanoko memiliki 5 anak, dan hanya 2 anak laki-laki yang terlibat di bisnis Avian Brands, Pak. Sedangkan 3 anak perempuan itu hanya sebagai silent shareholder atau sebagai investor pasif. Bahkan satu anak dari pemilik pendiri perusahaan telah menjual sahamnya, sehingga sekarang di Avian Brands itu hanya dimiliki oleh 4 anak pendiri, Pak. Nah, Oke. tapi hanya 2 anak laki-laki yang terlibat di bisnis Avian Brands. Nah, namun 2 anak laki-laki tersebut, Pak Wiono, anak paling besar, dan Pak Hermanto, anak paling kecil, ini memiliki bisnis di luar Avian yang berbeda. Nah, Pak Wiono sendiri itu berinvestasi pada passive investment, yaitu di art dan paintings. Sedangkan Pak Hermanto, beliau berinvestasi di active manage investment, yaitu seperti perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh grup Tancor. Sehingga boleh dibilang kalau untuk Avian dan Tancorp tersebut itu hanya terafiliasi dengan salah satu pemilik, yaitu Pak Hermanto Tanoko. Nah, Pak Hermanto dan Pak Wiono sudah tidak aktif di operasional Avian Brands, diwakili oleh anak-anak mereka, yaitu Pak Ruslan dan Pak Robert. Sedangkan Pak Wiono dan Pak Hermanto masih membantu secara strategis bisnis Avian dalam hal bukan dalam hal operasional, tapi lebih di high level untuk strategical action yang akan dilakukan di Avian Brands. Nah, kalau ditanya apakah ada sinergi antara distribusi Avian dan Tancorp, pada saat ini boleh dibilang tidak ada, Pak. Sehingga produk-produk yang dijual di Avian itu hanya produk-produk yang dimiliki keluarga, yaitu produk cat, 82% komposisi penjualan produk cat, kemudian sekitar 17%-nya itu produk trading goods yang dimiliki keluarga juga, antara keluarga Pak Hermanto dan keluarga Pak Wiono, yaitu pipa PVC, furniture, dan barang dagangan lainnya, Pak. Sedangkan di Tancorp, perusahaan ini dimiliki oleh Pak Hermanto dan kedua saudara perempuannya mereka. Sehingga untuk dalam hal arahan untuk penjualan atau untuk distribusi produk-produk yang dimiliki Tancorp, itu tidak dijual oleh perusahaan distribusinya Avian, yaitu Tirta Kencana Tata Warna. Tirta Kencana Tata Warna hanya menjual produk ini saja, Pak, sehingga tidak mendistribusikan produk-produknya Tancor. Oke. Ini cukup jelas ya, Pak ya, untuk Jelas, jawab. jelas banget ya. Jadi kita tahu, oh ini ada anaknya, keluarga kayak gitu. Saya Ya, juga, jadi kan memang kalau yang sering muncul ah, di publik, di pasar modal, itu kebanyakan Pak Hermanto Tanoko. iya Sedangkan Pak benar. Wiono dan keluarganya beliau itu tidak jarang muncul di publik atau di pasar modal ya, Pak ya. Oh, oke, 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 oke. Nah, Baik, kalau baik, thank you. Ya, untuk ya, gimana pertanyaan, Pak? jadi kalau Yang nomor ditanya dua. Avian Brands ini milik Pak Hermanto saja, tentu tidak, tapi dimiliki Yes, oleh keluarga, tapi diwakili keluarga ya. oleh dua keluarga besar, yaitu Pak Wiono dan Pak Hermanto. Gitu. Tapi kalau untuk di Tancorp, ya betul, dimiliki sebagian besar oleh Pak Hermanto dan ada minority dari apa namanya adik kakak-kakak perempuannya ya. Oke, oke. Jadi Mungkin kesimpulannya itu. tidak tidak ada sinergi seperti itu ya, Pak ya, Iya, antara tidak ada. unit bisnis dalam ini seperti itu.
Oke, yang kedua nih Pak, yang terkait dengan below the line marketing, apakah mayoritas di TV atau di digital atau out of home advertising? Kemudian jalan mana yang paling efektif selama ini Pak? Mungkin Pak Di Andes bisa share? sini tidak ditunjukkan biaya ATL atau above the Mm-mm, line marketing expenses, tapi mm-mm, boleh saya info bahwa BTL marketing expenses adalah direct impact terhadap penjualan kami. Jadi biaya BTL marketing expenses ini adalah berbentuk cashback promotion atau seperti target penjualan dari setiap toko-toko yang berpartisipasi pada program penjualannya Avian Brands. Nah, ini kenapa kami alokasikan botnya besar? Karena ini langsung berdampak kepada penjualan kami, Pak. Nah, sehingga mm, ini kami lakukan campaign untuk penjualan itu berbagai macam, Pak, dari berbagai produk dan berbagai segmen dan dari periode yang secara berkelangsungan. Ada yang BTL marketing promotion untuk bulanan, ada yang untuk 2 bulanan, ada yang secara per quarter, tapi ini lanjut terus BTL promotion yang kami lakukan. Dan ini kami merasa masih sangat penting untuk menopang penjualan kami, Pak. Ini mm. dilakukan sama dengan pesaing-pesaing kami juga. Nah, sedangkan untuk ATL, kami memang melihat bahwa kontribusi ATL terhadap penjualan kami ini tidak berdampak secara langsung. Tapi ini tetap penting untuk dilakukan untuk meningkatkan brand image atau mereknya Avian terhadap pangsa pasar ya Pak ya. Jadi memang ini dampaknya untuk kita bilangnya secara tidak langsung atau boleh dibilang intangible Pak. Sehingga Oke. ATL ini budgetnya kami alokasikan baru kurang lebih 0,9 sampai 1%, dan manajemen perusahaan terus yakin untuk meningkatkan budget ATL ini khususnya untuk produk-produk menengah ke premium. Sehingga kami mencanangkan untuk menaikkan budget ATL kami ke level kurang lebih 1,5%, di bawah 2% dari total penjualan Pak di tahun ini. Ya, Oke. ATL campaign ini dilakukannya macam-macam. Ada yang lewat iklan-iklan di TV, kemudian partisipasi sponsor dalam event-event acara televisi atau juga dari radio, kemudian dari iklan-iklan ada di Instagram atau YouTube. Hal itu kami coba lakukan lebih aktif lagi, Pak. Oke, jadi pertanyaannya juga kan, apakah ada perbedaan nih Pak Andes terkait dengan posisi saat ini mungkin dengan sebelumnya, karena kan dianggap daya beli lemah, apakah ada pengaruhnya dalam hal marketing tadi BTL maupun ATL-nya? Kalau kita lihat ATL yang pasti tidak berpengaruh terhadap pelemahan penjualan kami di tahun 2022 quarter 3 lalu atau terhadap quarter 2 tahun ini, tapi lebih, dan BTL juga enggak juga Pak, karena tahun lalu kami melakukan apa namanya BTL promotion yang cukup agresif. Mungkin Bapak bisa lihat di tahun 2021 itu budget kami 6,4% Pak dari total Ya, sales kami gelontorkan untuk BTL. Di tahun 2022 walaupun kami naikkan kurang lebih menjadi 8,1%, berarti kan itu bertambah 1,7% tuh Pak. Itu tidak berdampak pada total volume kami. Malah volume kami malah decline 12% Pak di full year 2022. Nah, kami ingin mencoba mengganti strategi kami untuk tidak melakukan BTL spending ini terhadap seluruh toko 56.000 toko, tapi kami bagikan kepada yang reguler terhadap seluruh toko benar, tapi yang untuk tambahannya untuk menaikkan volume kami coba meningkatkan BTL ini pada loyalty customer kami. Kami sudah identifikasikan kurang lebih 1.900 sampai 2.000 toko besar yang berkontribusi cukup besar terhadap penjualan kami. Nah, kami mau fokus BTL spending kami ke toko-toko besar ini nih, supaya lebih tetap tepat sasaran gitu, Pak. Dan ya. lagi kami coba menurunkan biaya ATL kami pada produk-produk yang sudah ada dari 8,1% itu ke level kurang lebih 7%, Pak. Berarti turun 1,1% ya. Namun kami tambahkan kurang lebih 1%-an itu kepada produk-produk baru yang kami luncurkan, khususnya produk ekonomis dan produk Avitex Gold, Pak. Oke, wah.
Detail banget ya Pak Andes. Pak Andes udah benar-benar tahu angkanya semua termasuk wah ada 1.900 toko yang lebih dominan dibandingkan 50 ribuan padahal ada toko-tokonya ya Pak ya. Ya, kalau dilihat Keren tokonya banget. sih kecil banget, Pak. Jadi dari 56.000 sebenarnya hanya 2.000 toko nih yang Iya. berkontribusi cukup signifikan gitu terhadap Ah, penjualan ah. Avian. Nah, makanya kita Hmm, mau coba fokus ke sini untuk loyalty program kami. Jadi memberikan hmm. ekstra budget BTL ke customer-customer yang termasuk dalam loyalty programnya kami ini, Pak. Oke, baik. Siap. Thank you Pak Andes. Masih ada pertanyaan nih Pak ya. Dan Jadi juga nih pertanyaannya, Pak. Jadi salah satunya dari Pak Setia Dharma, tolong dikupas kelebihan produk dibandingkan kompetitor. Seperti itu, Pak. Sebagai contoh ya, Kelebihannya Pak. apa sih Ya, produk sebagai Avian itu contoh mungkin dibanding? produk kategori wall yang kami lagi gencarkan yaitu Avitex Gold di kategori Hmm, cat dinding menengah. Ini hmm, kami bersaing langsung dengan pemain nomor satu dan pemain nomor dua di cat dinding nih Pak, yaitu Vinilex dari Nippon dan Catilex dari AkzoNobel. Nah, kelebihan-kelebihan apa sih yang kita bisa tunjukkan atau kita tonjolkan pada Avitex Gold ini? Dalam hal kualitas produk, Pak. Jadi ada kemampuan untuk kita sebut kemampuan untuk menutup warna ya. Jadi seberapa banyak layer yang dibutuhkan apabila mengaplikasikan produk Avitex Gold dapat menutup dari misalnya warna hitam menjadi putih atau terbalik dari warna putih menjadi hitam. Itu tergantung dari kepekatannya warna, Pak. Nah, dengan Avitex Gold ini kami yakin, kami percaya telah melakukan R&D tes yang sangat panjang bahwa produk ini dapat lebih efisien digunakan untuk menutup warnanya. Kemudian dalam hal permukaan lebih halus dibandingkan pesaing-pesaingnya. Kemudian dalam hal apa namanya splattering test atau misalnya wastage atau sisa, misalnya kita melakukan pengecatan dinding, Pak. Biasanya kalau menggunakan roller itu ada sisa-sisa eh, serbuk atau percikan-percikan titik-titik dari cat, Pak, yang akan terbuang jatuh ke lantai. Nah, kalau Avitex Gold ini karena dia mampu daya pekat atau daya rekatnya terhadap dinding sangat baik, sehingga percikan-percikan splatteringnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan pesaingnya. Hal ini keuntungannya apa? Ya, artinya tidak terbuang cat banyak ke lantai dan tidak mengotori lantai bawah, Pak. Jadi kan biasanya orang kalau ngecat tuh bercecer-cecer tuh sisa yang eh, percikan-percikan cat kecilnya, Pak. Nah, kalau menggunakan Avitex Gold nih enggak. Nah, kemudian oh, itu dalam hal kualitas. Kalau dalam hal promosi, nah kami juga agresif karena kami mau mendapatkan pangsa pasar yang cukup besar di kategori menengah ini. Jadi kami harus agresif memberikan biaya promosi BTL tersebut untuk produk-produk baru. Salah satunya Avitex Gold, Pak. oke. Ya, semoga bisa menjawab ya Pak Setia Dharma ya tadi udah Jadi itu disebutkan. keuntungannya dari Ya, sisi pemakai dan Pak. keuntungannya dari pembeli toko toko bahan bangunan, Pak. Oke, ya. Nah, Siap-siap kemudian Pak apa Andes. nih? Merek Avian ini market share di bidang cat berapa persen? Atau brand nomor berapa? Nah, tergantung nih segmennya segmen Hmm, apa. Tapi kalau secara keseluruhan, kami memberikan gambaran secara ini contoh yang 20%. dilakukan survei tahun 2020. Kami yakin Hmm, datanya ini sudah bergerak ya, bergerak sedikit. Di tahun 2023 ini kami melihat pangsa pasar kami masih nomor satu di Indonesia untuk cat dekoratif di level kurang lebih 23-24%. Nah, Nippon kurang lebih di angka 18%, diikuti oleh oke. AkzoNobel. AkzoNobel nih memiliki brand Catilax dan Dulux tadi yang sangat terkenal di cat premium untuk cat dinding. Kemudian Propan Raya, kemudian Mowilex, dan Jotun yang biasanya fokus di premium cat dinding dan untuk proyek, Pak. Kemudian selanjutnya 26%-nya ini adalah pemain-pemain regional atau yang lebih kecil-kecil, Pak. Oke, baik. Itu terkait market share ya, pertanyaan dari Ibu Tami Rahmita Sari. Nah, ini Ya. pertanyaan dari Pak Muhammad Fauzi. Apakah dalam waktu dekat ada rencana akuisisi mungkin Pak dari Avian? Dan jika ada, apakah sejauh mana proses akuisisi tersebut?
Nah, kalau untuk akuisisi kami tidak stop untuk terus melakukan pendekatan atau mencari target-target yang sangat strategis buat kami. Namun Mhm. saat ini dalam waktu dekat belum ada yang signifikan akan kami lakukan transaksi, Pak. Jadi masih Oke. dalam tahap pendekatan untuk mencoba eh, apakah calon target company tersebut terbuka atau enggak, khususnya di perusahaan chat ya Pak ya, yang ada di Indonesia dan sejenisnya gitu Pak. Ya. Oke, berarti jawabannya belum ada ya, Pak ya. Tapi tidak menutup peluang jika ada potensi dan sebagainya ya, Pak ya. Nah, ini dari terakhir ya, Pak ya, dari Pak Axel Bramantio. Untuk strategi di segmen waterproofing, update untuk No Drop Junior. Terlihat banyak produk baru yang lebih ekonomis di segmen wall paint. Saat ini Elastek dari Nippon Paint sangat agresif merebut market share dengan strategi pricing di bawah No Drop. Oke, gimana ya, Pak? Langsung merek Ini sting nih, pertanyaan Pak yang ya. sangat baik nih Pak. Memang kami menyadari hal ini ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, di mana produk-produk kami ini semakin lama semakin ke arah kiri Pak. Dari chart ini nih, kalau Bapak lihat kan produk ekonomis paling kanan. Kemudian ada Yes, 1 sampai 5, kemudian premium. Nah, sejak ya, barang bahan baku kami ini naik terus harganya, otomatis kan kita naikin harga terus Pak. Nah, ya. kenaikan harga ini membawa posisi titik-titik brand kami ini ke arah lebih kiri terus, bukan ke kanan. Oke. Makanya kami luncurin produk ekonomis. Nah, untuk khusus pertanyaan Pak Excel, ditunggu saja. Kami memang sedang mempersiapkan produk-produk ekonomis kami, salah satunya yaitu di waterproofing, Pak. Oke, jadi jawabannya ditunggu Dalam saja waktu ya. dekat, Pak. Ya, dalam waktu dekat, kami yakin Plastex dari Nippon memang secara market share tidak kuat. Jadi untuk Mhm. waterproofing nomor satu brand yang terkuat memang No Drop, kemudian nomor duanya Aquaproof, yang ketiganya baru Plastex. Memang tapi Elastex, sorry, Elastex memiliki harga posisi yang lebih murah dari No Drop. Jadi dia menikmati penjualan untuk harga-harga yang lebih murah. Nah, tapi tidak akan lama-lama, Pak. Kami akan meluncurkan Oke, produk ekonomis kami untuk bersaing di kategori harga di bawah no drop gitu. Mungkin di harga oke, nomor 3 kurang lebih, Pak. oke. Ya, langsung ya, udah disiapkan sebenarnya ya dari Avian ya Ya memang strateginya ya. butuh waktu ya, Pak ya, untuk tim R&D kami untuk Mhm. mempersiapkan produk-produk ekonomis ini butuh waktu. Jadi kita memang waktu sebelumnya lebih fokus di wood and metal dulu karena di sisi itu yang Hmm. paling signifikan mengalami pelemahan tahun lalu, Pak. Makanya kami luncurin Oke. tuh 2 produk ekonomis baru, Avian Celing dan Avian Jeling Sinkromat. Nah, di semester kedua tahun ini kami akan menambah beberapa produk ekonomis di wall dan waterproofing untuk mengisi kekurangan-kekurangan posisi harga yang lebih murah juga, Pak. Oke, wah keren banget ya Pak Andes ya. Tapi boleh tahu, boleh sekilas mungkin yang nanya Pak ya. Tadi kan Bapak bilang research and development, ya memang untuk perusahaan seperti ini berarti kan research and development-nya harus luar biasa banget ya Pak ya, riset, bikin produk baru dan sebagainya. Apakah ada semacam apa budget sekian persen dari sekian ini dari total cost atau bagaimana tuh Pak untuk R&D-nya Pak? Oh, R&D kami ini mungkin memiliki tim yang terbanyak kali ya di Indonesia. Kami memiliki tim R&D itu 70 orang kurang lebih, Pak. 70 engineer, chemist untuk Hmm. selalu berdevelop menyiapkan produk-produk baru, Pak. Nah, Oke, biaya biaya R&D kami ini kurang lebih 0,5%, Pak, dari total rutin capex 2% sales yang dialokasikan tiap tahun, Pak. oke, wow, mantap ya Pak ya. Jadi untuk menghadapi Jadi budget persaingan dan kami cukup sebagainya. cukup besar lah untuk Iya. R&D sendiri. Kami memang Heeh, dedikasi tinggi untuk produk inovasi, ya didukungnya dengan tim R&D, Pak. Kalau tidak benar, benar. memiliki tim R&D yang cukup besar, kami yakin tidak mampu meluncurkan produk-produk sebanyak target meluncurkan 20 produk baru setiap tahunnya. Nah, itu harus harus 20 produk baru. sebenarnya tim R&D kami mampu meluncurkan 30 sampai 40, tapi kami harus melihat dengan kesiapan pangsa pasarnya juga. Apakah siap karena meluncurkan produk baru yang segitu banyak kan butuh waktu penerimaan dari masyarakat. Takutnya Ya, kalau meluncurkan sekaligus semua,
pasar belum siap, atau misalnya pasar baru nyoba satu, terus luncurin lagi produk yang lainnya. Jadi fokusnya malah nggak kena gitu, Pak. Iya, benar-benar Pak. Oke, siap Pak Andreas. Ya, pertanyaannya udah habis juga dan nggak kerasa ya Pak, ya, udah 1 jam juga kita sharing. Iya, Pak. Luar biasa banget terkait dengan update data dari Alfian. Kira-kira ada closing statement mungkin Pak dari Pak Andreas terkait dengan produk Alfian, kinerja Alfian, dan sebagainya Pak. Ya, mungkin teman-teman sekalian, terima kasih untuk waktunya mendengarkan paparan mengenai Avia Avian TBK. Memang kami merupakan perusahaan cat satu-satunya yang TBK di Indonesia. Dan perlu diingat bahwa perusahaan kami ini secara multiple dari PE ratio atau EBITDA ratio, mohon tolong tidak dibandingkan dengan perusahaan building material lainnya seperti semen atau keramik. Karena secara komposisi production cost, kemudian operating margin, kemudian dengan free cash flow yang dihasilkan itu sangat berbeda jauh. Nah, perusahaan kami ini tidak 100% sebenarnya building material, tapi lebih ke arah consumer retail dengan produk building material sebenarnya. Jadi kombinasi Pak, retail company tapi yang bergerak di industri building material. Jadi kami harapkan teman-teman bisa mempelajari produk kami lebih dalam lagi, dan saya dengan senang hati dapat memberikan perbandingan apabila dibutuhkan terhadap perusahaan-perusahaan cat secara global di luar. Nah, multiple perusahaan Avian ini tidaklah premium apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan global di luar. Sedangkan dengan pangsa pasar, Avian masih memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan bisnisnya dari 20-an% mencapai 40-50% minimum untuk target pangsa pasar Avian untuk dicapai dalam 10 tahun ke depan, Pak. Jadi masih sangat dimiliki potensi untuk kenaikan harga dari perusahaan Avian itu sendiri. Mungkin demikian Pak, closing statement dari saya. Terima kasih banyak Pak Ngurah untuk waktunya, sekali lagi saya ucapkan. Dan semoga sukses untuk Pintar Saham dan teman-teman investor sekalian. Selamat sore Oke, Pak. thank you. Selamat sore semua. Thank you Pak Andreas atas waktunya. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir. Semoga bisa ada event lagi ya next ke depannya ya. Thank you. Saya akhiri bedah emiten kali ini. Semoga sehat dan cuan selalu buat semua. Thank you. Selamat sore. Sore, terima kasih Bye Pak. Pak.